Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 240. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya kita akhirnya ditunjukkan masa lalu dari sang dewa matahari, Apollo. Sebuah kisah tentang nilai hidup dan keindahan yang Apollo selalu katakan. Kalau dibandingkan penampilan luar, tekad dan semangatlah yang paling utama. Sekaligus kisah ini juga menceritakan perjalanan Apollo dari dewa yang biasa saja menjadi salah satu dari dewa Olympus yang dipuja-puja. Sampai akhirnya setelah mendengar kisah tersebut, Leonidas pun juga mulai menaruh respek pada Apollo, begitu pula Apollo pada Leonidas. Dan chapter ini pun ditutup dengan kedua petarung yang bersiap untuk memberikan segenap jiwa raga mereka. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Jiwa yang Saling Bertabrakan. Panel pertama sendiri dibuka dengan melanjutkan tepat dari chapter sebelumnya. Di sini Apollo lah yang mengambil langkah pertama. Apollo terlihat melepaskan benang yang ada di tangannya dan kemudian mengepalkan dua tinjunya bersamaan. Leonidas yang melihat hal tersebut langsung mundur dan tak mengerti dengan apa yang sedang Apollo lakukan. Akan tetapi, di sisi lain, Brunhild terlihat khawatir karena dirinya mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Apollo. Dan ya, berikutnya Apollo pun mencium tangannya tersebut sembari memanggil Artemis. Lalu di saat itu juga muncul cahaya yang sangat terang dari kepalan tinju Apollo tersebut. Hingga tak lama kemudian cahaya itu pun menghilang dan muncul sebuah bayangan besar di belakang Apollo. Lalu keluarlah sebuah patung raksasa dari bayangan tersebut dan patung itu sendiri bernama bayangan bulan Artemis. Menurut Zeus, patung Artemis tersebut adalah salah satu senjata suci milik Apollo. Dan terakhir kali Zeus melihat Apollo menggunakannya ketika Gigantomachia dahulu. Berikutnya Apollo pun mengangkat lengan kirinya. Lalu dua tangan dari patung Artemis itu mulai menciptakan sesuatu menggunakan benang cahaya di lengan kiri Apollo. Dan yap, terciptalah busur emas raksasa. Akhirnya setelah cukup lama, ternyata Apollo versi SNV ini juga memiliki senjata busur panahnya sesuai dengan legenda dari Apollo di dunia nyata. Tapi terlepas dari itu, terlihat kalau busur ini sendiri memiliki ukuran yang sangat besar, mungkin 2 kali lipat dari tinggi Apollo, sehingga Apollo hanya bisa menggunakannya di tempat. Namun selanjutnya tak pakai lama, di sini menggunakan cahayanya, Apollo pun menciptakan sebuah anak panah yang mana menurut Apollo serangan ini adalah teknik tertingginya. Sementara itu, seperti biasa, dengan mulut sampahnya Leonidas pun balik menantang Apollo untuk segera menembakkan anak panahnya tersebut. Di sisi lain, Brunhild yang mengetahui betapa berbahayanya serangan Apollo ini langsung berteriak dan memarahi Leonidas untuk jangan coba-coba menahannya. Namun tentu saja yang kita bicarakan di sini adalah sang Raja Sparta. Leonidas tak mendengarkan Brunhild sedikit pun, sampai akhirnya sang dewa matahari pun menembakkan anak panahnya tersebut. Dan yap, anak panah itu pun melukai telinga salah seorang dewa yang ada di bangku penonton. Apakah serangan Apollo meleset? Jawabannya adalah tidak. Serangan Apollo tersebut sukses menembus dan melubangi dada Leonidas. Karena saking cepatnya, bahkan Leo sendiri sampai tidak sempat untuk bereaksi. Selanjutnya, setelah beberapa saat, Leonidas pun baru merasakan dampak serangan panah Apollo tadi. Leo pun memuntahkan darah, dan meskipun Leonidas merasa kesakitan, tapi dirinya masih bisa bertahan. Menurut Hermes, panah emas Apollo tersebut memiliki kecepatan yang setara dengan cahaya. Jika serangan panah tersebut mengenai manusia biasa, maka manusia tersebut akan langsung mati tanpa merasakan rasa sakit. Dan masih menurut Hermes, serangan panah Apollo tersebut adalah serangan tercepat di dunia dewa. Selanjutnya, menyadari betapa berbahayanya serangan Apollo tadi, Geirolul pun menyuruh Leonidas untuk mengembalikan volunya ke mode perisai. Sementara di sisi lain, Apollo pun juga menyerang kembali. Pada serangan kali ini Leonidas berhasil menangkisnya. Akan tetapi, di sini Apollo langsung menembakkan serangan beruntun dan Leonidas pun tak mampu menghindari semuanya. Pada momen ini beberapa tembakan Apollo tanpa pandang bulu langsung menembus bagian tubuh Leonidas
yang tidak terlindungi oleh perisai Geirolul. Sementara serangan panah yang mengenai perisai semuanya memantul ke arah penonton, hingga membuat semua penonton yang ada di tribun pun berlarian. Di sini Leonidas terus terkena panah Apollo, hingga akhirnya Leonidas pun kewalahan, dan bahkan menurut Leo, saking cepatnya tembakan panah Apollo itu, Leonidas benar-benar tidak bisa melihat datangnya serangan tersebut. Bahkan Leonidas sampai bilang kalau lama-kelamaan terus terkena serangan panah Apollo membuat dirinya merasa nyaman dan hampir tertidur. Di sisi lain, melihat Leonidas masih mampu bertahan setelah terkena banyak sekali serangan panah Apollo, yang mana satu serangan panah tersebut saja dikatakan mampu membuat manusia biasa langsung mati. Dengan respek, Apollo pun berniat mengakhiri ronde 9 agar Leo tidak menderita lebih lama lagi. Dan Apollo pun melepaskan anak panahnya tepat menuju kepala Leonidas. Akan tetapi di sini dengan insting Spartanya, Leonidas pun langsung menangkis tembakan selamat tinggal tersebut dan membalikannya pada Apollo, sembari berteriak kalau dirinya tidak terima dikasihani oleh Apollo. Dan pelesatan anak panah tadi pun berbalik dan mengenai lengan kanan Apollo serta menghancurkan kaki dari patung Artemis yang ada di belakangnya. Di sini lengan Apollo terluka cukup parah hingga disebutkan kalau Apollo tidak bisa menembakkan anak panahnya lagi. Akan tetapi di sisi lain Leonidas pun juga tidak dalam kondisi yang baik. Seluruh tubuhnya bermandikan darah setelah terkena banyak sekali serangan panah Apollo sebelumnya. Lalu selanjutnya, Leonidas pun berkata pada Apollo kalau dirinya tidak merasa senang sedikit pun karena Apollo mengasihaninya meskipun dengan respek. Leonidas pun dengan penuh emosi berteriak pada Apollo untuk jangan meremehkannya. Lalu berikutnya, setelah mendengar unek-unek Leonidas tersebut, Apollo pun dibuat terdiam dan ia pun kemudian berkata dengan gaya mulut sampah Leonidas kalau Leonidas benar-benar menjengkelkan, dan itulah mengapa Apollo sangat membenci Leonidas. Mendengar sang dewa matahari tersebut akhirnya berkata kasar, Leonidas pun tersenyum dan memuji Apollo kalau akhirnya Apollo menjadi pria sejati. Sementara di sisi lain, Apollo juga memuji Leonidas kalau dirinya juga semakin indah. Berikutnya, Apollo pun bertanya pada Leo, mengapa Leo sangat berusaha keras dalam pertarungan Ragnarok ini? Apakah itu untuk balas dendam padanya atau untuk menyelamatkan umat manusia? Mendengar pertanyaan tersebut, Leonidas pun kembali menyalakan udutnya dan menjawab kalau hal tersebut sudah tidak penting. Sekarang pada momen ini di tempat arena ini adalah medan perang bagi Leonidas. Semua orang tidak bisa memilih ketika mereka dilahirkan. Maka dari itu Leonidas memilih bagaimana dirinya hidup dan bagaimana dirinya mati. Leonidas hanya mengikuti jiwanya, karena itulah jalan hidup seorang Sparta. Mendengar pernyataan tersebut, Apollo pun hanya semakin dibuat terpukau. Berikutnya di sini semua pasukan Sparta yang ada di bangku penonton pun menurunkan perisainya untuk menghormati Leonidas. Lalu Leo pun hanya tersenyum dan kemudian bersama Geirolul mereka kembali merubah perisainya itu menjadi perisai tradisional ala Sparta bernama perisai kebenaran Alicia Sparta. Melihat hal tersebut, Geir pun merasa kebingungan mengapa Geirolul dan Leonidas merubah perisainya menjadi seperti itu. Namun Brunhild pun berkata kalau sepertinya Leonidas sedang mencoba untuk kembali ke akarnya, yaitu cara bertarung seorang Sparta yang asli. Bangsa Sparta bertempur menggunakan tombak dan perisai dengan formasi padat, yang esensinya bukanlah untuk bertahan, melainkan terus maju tanpa henti. Dan pada momen ini, Leonidas pun dengan perisai Spartanya bersiap untuk melakukan formasi tersebut meskipun tanpa tombak. Aura intens dan mengerikan mengitari Leonidas. Bahkan Apollo juga mengakui kalau tekanan yang dikeluarkan oleh Leo benar-benar luar biasa. Tidak hanya itu, Apollo pun berkata kalau dirinya juga akan membakar jiwanya bersama Leonidas agar menjadi semakin indah. Selanjutnya, Apollo pun merubah busur emasnya tadi menjadi sebuah tali yang terhubung pada kedua lengan patung Artemis. Dan di sini Apollo sendirilah yang akan menjadi anak panahnya.
Yang mana dengan sangar, Apollo pun mendorong tali busur Artemis tersebut dan bersiap untuk menembus apapun yang ada di hadapannya. Pada momen ini, ketegangan intens benar-benar menyelimuti seluruh arena. Aura mengerikan yang dikeluarkan oleh Leonidas jahatnya bukan main. Sementara cahaya Apollo juga bagaikan mentari yang akan menghanguskan segalanya dalam sekejap. Panah terkuat surgawi versus pertahanan terkuat umat manusia akan saling beradu. Sesuai judul pada chapter ini, kedua jiwa yang saling membara tersebut bersiap untuk bertabrakan. Pada momen ini, baik kubu manusia dan kubu dewa dibuat terdiam, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Begitu pula dengan sisi Brunhild dan Zeus, mereka juga dibuat tegang setengah mati. Hingga akhirnya, setelah abu rokok Leonidas dan keringat pertama Apollo jatuh ke arena pertarungan, mereka berdua pun langsung melesat. Di sini menggunakan benang cahaya, Apollo merubah lengan kanannya menjadi anak panah raksasa. Sementara Leonidas juga menyelimuti perisainya dengan energi penghancur milik Geirolul. Semua penonton pun berteriak, dan berikutnya bagaikan dua buah meteor yang sangat dahsyat, akhirnya kedua serangan pamungkas tersebut pun bertabrakan. Palang Slamda versus panah perak penusuk jiwa. Dan di sini lengan kanan panah Apollo pun sempat terlihat hancur. Akan tetapi, di lain sisi, tinju Apollo tetap sukses menembus dan menghancurkan perisai kebanggaan bangsa Sparta tersebut, sekaligus melandaskan pukulan telak pada perut Leonidas. Semua penonton dibuat tak habis pikir, akan tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dengan cepat, Leo pun langsung meraih Apollo, lalu bersama Geirolul mereka pun menggila untuk terakhir kalinya dan berniat menghajar komuk Apollo. Namun sayangnya, Apollo langsung menyerang Leonidas kembali dan akhirnya Leonidas pun mencapai batasnya dan kehabisan tenaga. Pada momen ini, Apollo hanya menatap Leonidas dengan wajah datar, seolah menunjukkan kesedihan Apollo karena kesenangannya telah berakhir. Sementara Leonidas tersenyum dengan lega. Para pasukan Sparta yang ada di bangku penonton pun menangis melihat apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Tapi berikutnya, Leonidas pun berkata untuk terakhir kalinya pada para pengikutnya itu bagaimana menurut mereka pertarungannya kali ini. Lalu Hagis dan yang lainnya pun hanya menjawab kalau Leonidas akan selalu menjadi Sparta terhebat. Dan mendengar hal itu, senyum Leonidas pun menjadi semakin lebar, sembari mengucapkan kata-kata terakhirnya kalau bangsa Sparta adalah yang terkuat. Selanjutnya di akhir tubuh Leonidas pun hancur dan terjatuh. Namun Apollo langsung memeluknya dan chapter pun ditutup dengan penghormatan terakhir Apollo kalau Leonidas dan Geirolul adalah puncak tertinggi dari keindahan. Hagis, Brunhild, Geir, Ares hanya terdiam dan menangis melihat kejadian itu. Yang mana kini kubu manusia harus sekali lagi menerima kekalahan dari kubu dewa dan pertarungan Ragnarok ronde 9 ini sendiri berlangsung selama 9 menit 10 detik dan ditutup dengan kemenangan sang dewa matahari Apollo oleh serangan pamungkasnya panah perak penembus jiwa yang membuat kubu dewa kini berhasil menyalip poin kubu manusia menjadi 5-4. Ya, mungkin di akhir pembahasan dari Mimin untuk pertarungan pada ronde 9 ini, menurut Mimin dari segi cerita sih lumayan, namun tidak berkesan. Menceritakan tentang dendam Leonidas terhadap Apollo, yang mana sebenarnya bukan salah Apollo juga. Sementara untuk dari segi pertarungannya, duel Leonidas versus Apollo terasa tidak bertele-tele dan lumayan epik. Gaya bertarung Leo yang brutal dan tanpa basa-basi memberikan warna tersendiri terhadap pertarungan mereka. Terutama saat adu serangan penentu mereka tadi, baik Apollo maupun Leonidas benar-benar mengerahkan segalanya dengan sangat epik. Akan tetapi sangat disayangkan Leonidas dan Geirolul harus mati, padahal Mimin sendiri cukup suka dengan kepribadian mereka yang barbar dan tak mengenal sopan santun. Sementara untuk Apollo, meskipun di awal-awal Apollo diperkenalkan sebagai petarung dewa yang agak belok, tapi di beberapa adegan terutama di akhir chapter tadi, Apollo juga memiliki sisi sangarnya sendiri. Lalu terakhir untuk pertarungan berikutnya di ronde 10, jujur Mimin benar-benar tidak tahu siapa yang akan maju. Tapi rasanya setelah 2 ronde kita disajikan pertarungan kubu manusia full baku hantam,
Rasanya di ronde 10 nanti kita akan kembali diberikan pertarungan pedang yang mungkin ini adalah waktunya bagi Okita dan Loki sebagai sesama pengguna senjata tajam untuk saling berhadapan dalam duel Ragnarok. Yah, itu menurut Mimin pribadi. Bagaimana menurut kalian? Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.